lagi. Teng teng teng, bunyi lonceng gereja. Teng teng teng, memanggil kita semua pergi. Hai, perkenalkan nama saya Alin. Saya berasal dari SPA Pulau Patai. Ayat emas kita minggu ini diambil dari Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Terima kasih. Hai, salam. Perkenalkan, nama saya Dinda Alena Ditamaina. Saya mewakili SPA GKE Immanuel Haringen. Saya akan menghafalkan nas Alkitab yang diambil dari Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 34 ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Selamat pagi, salam. Nama saya Gracio Pastiran Putra, berasal dari Sekolah Minggu SHM Maranatha. Nas hafalan hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 34 ayat 31 yang berbunyi, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikian firman Tuhan Allah. Tetap sehat, tetap semangat di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Yehezkiel pasal 34 ayat 31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Terima kasih. Yehezkiel 34 ayat 31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Shalom, nama saya Jeposep Sandro. Saya dari SHM Immanuel. Ayat emas untuk minggu ini diambil dari Yehezkiel 34 ayat 31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Baik. Puji syukur ya, kita boleh kembali bertemu untuk ibadah sekolah minggu online. Nah, pada ibadah sekolah minggu online kali ini, adik-adik akan ditemani oleh Kanini, Kak Melisa, dan pemain musik kita ada Kak Yeri. Nah, adik-adik, di belakang kakak ada apa nih? Ada lilin. Kita minggu ini bersama-sama menyalakan lilin 2 batang. Tanda kita akan menyambut
kelahiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, bukti cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Iya, berarti Ya kan, adik-adik, kita sudah memasuki masa Adventus yang kedua, yang artinya sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan menyambut Natal atau kelahiran Tuhan Yesus. Iya, betul. Mari adik-adik, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyanyi bersama-sama dengan judul Kamelisa. Halo, hello, hola. Adik-adik Baik. berdiri ya. Silakan adik-adik, kita berdiri memuji Tuhan bersama-sama. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik tanya ya, semua yang di rumah apa kabarnya? Ayo adik-adik, kita kembali lagi mengulang lagunya kembali. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, dipersilahkan duduk. Nah, adik-adik kita tadi sudah memuji Tuhan dan kita akan memulai dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kanini. Silahkan Kanini. Baik adik-adik, kita akan sama-sama berdoa. Ikuti kakak ya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Engkau sungguh baik dalam hidup kami. dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami akan memulai akan memulai ibadah kami saat saat ini. ini. Berkati Tuhan, Berkati Tuhan ibadah kami dari dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. berakhirnya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami serahkan serahkan ibadah kami hanya dalam tangan Yesus Kristus, dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, pada minggu yang lalu, bukankah sudah diberikan ayat emas kan ini? Iya sudah. Minggu kemarin sudah dikasih untuk anak-anak untuk menghafalkannya sama-sama di rumah. Dan sebelum kita sama-sama menghafalnya, kakak ingatkan lagi ayat emas kita minggu ini. Tapi Kak Melisa, kakak ingat apa enggak? Ingat dong. Ayat emas kita dari Markus pasal 13 ayat 26. Kak, kita mau mendengarkan adik-adik. Apakah mereka betul-betul sudah hafal, Kak? Mari adik-adik, kami akan mendengarkan hafal ayat emasnya. Mari kita kakak mendengarkan. Satu, dua, tiga.
Wow. Hebat ya kan ini. Hebat. Ternyata anak-anak di rumah banyak yang hafal. Hafal, hebat ya. Terima kasih anak-anak. Nah, bagaimana kan ini Kak Yeri kalau kita ulang ayat emasnya sama-sama dengan Mari adik-adik? kita sama-sama. Kita Oke. ulang dari Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Adik-adik jangan lupa ya hafal ayat emasnya untuk minggu depan. Karena apa kan ini? Kita akan tentunya menghafal secara bergiliran. Bagi yang belum, silahkan adik-adik untuk mempersiapkan dirinya mengambil giliran yang berikutnya Agar ditampilkan bersama-sama di minggu akan datang. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kakak minta untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan judul Ku masuki gerbangnya. Anak adik-adik yang semangat ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Senyum ya semuanya ya. Mari kita ulang kembali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Christian STH tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Adik-adik duduk yang manis ya, dengarkan dengan baik ceritanya. Hai anak-anak semua, apa kabar? Bapak Pendeta senang boleh kembali bertemu dan melayani anak-anak semua dalam ibadah sekolah hari Minggu online pada saat ini. Harapan Bapak Pendeta, anak-anak semua tetap sehat, tetap semangat. Cerita firman Tuhan untuk kita pada saat ini ada dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 1, ayat 5 sampai ayat 25, dan ayat 57 sampai ayat 80. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah sayang dengan kami semua. Saat ini anak-anak Tuhan ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Mohon agar anak-anak dapat mendengarkan dengan baik dan memahami cerita firman Tuhan. Bapak Pendeta menyampaikannya sesuai dengan maksud Tuhan. Amin. Anak-anak semua, cerita firman Tuhan tentang
kelahiran Yohanes Pembaptis. Selamat melihat dan mendengarkan. Anak-anak, pada waktu Herodes menjadi raja di Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya bernama Elisabet. Mereka berdua adalah orang yang baik di hadapan Tuhan, selalu menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Tetapi mereka berdua tidak mempunyai anak, karena Elisabet mandul. Mereka berdua sedih. Suatu hari saat tiba giliran Zakaria untuk bertugas di bait Allah sebagai imam, Zakaria masuk ke dalam bait Allah dan ia membakar ukupan di hadapan Tuhan. Sementara Zakaria sedang berdoa, tiba-tiba muncul malaikat Tuhan di dekatnya. Zakaria kaget. Siapa kau? Ia takut. Tetapi malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Jangan takut, hai Zakaria. Doamu telah dikabulkan. Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan haruslah engkau menamainya Yohanes. Engkau akan bergembira, sebab ia akan membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan." Kata Zakaria, "Bagaimana mungkin? Kami sudah tua dan istriku pun mandul." Jawab malaikat itu, "Akulah Gabriel. Aku diutus Tuhan untuk berbicara kepadamu, untuk menyampaikan kabar gembira ini. Mengapakah engkau tidak percaya? Karena engkau tidak percaya, maka engkau akan menjadi bisu sampai semua yang kusampaikan ini terjadi." Dan malaikat itu pun perlahan-lahan mulai menghilang. Sementara itu di luar bait Allah, banyak umat berkumpul untuk beribadah. Mereka heran, mengapa Zakaria lama sekali berada di dalam bait Allah? Hei, mana si Bapak Zakaria? Kok lama sekali ya? Saat keluar, Zakaria tidak berbicara dengan mereka, karena ia bisu. Maka mengertilah orang banyak itu, bahwa telah terjadi sesuatu yang ajaib kepada Zakaria. Ia hanya bisa memberikan isyarat kepada mereka. Dan kemudian ia pulang ke rumah dan berbicara dengan isyarat kepada istrinya. Selama beberapa waktu, ternyata Elisabet sungguh-sungguh mengandung. Elisabet sangat gembira dan bersyukur kepada Tuhan. "Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku. Aku akan melahirkan seorang anak laki-laki." Tiba waktunya untuk melahirkan, Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Ia sangat gembira bersama Yohanes. Kemudian banyak saudara-saudara dan tetangga-tetangganya datang untuk melihat bayi itu. Mereka semua ikut gembira karena Tuhan mengasihi Zakaria dan Elisabet. Mereka kemudian mengusulkan agar bayi itu diberi nama Zakaria seperti nama ayahnya. "Ibu Elisabet, bukankah anak ini nantinya akan diberi nama Zakaria?" Tetapi Elisabet berkata, "Tidak, ia harus diberi nama Yohanes." Orang-orang itu heran, lalu memberi isyarat kepada Zakaria, "Benarkah bayi itu bernama Yohanes?" Zakaria kemudian menulis dengan batu tulis bahwa benar nama anak itu adalah
Yohanes. Tiba-tiba mulut Zakaria terbuka. Ia bisa berbicara kembali. Dengan gembira ia memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Zakaria dikuasai oleh Roh Kudus, lalu bernubuat di depan banyak orang, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia mengasihi umatnya. Dan biarlah kiranya umatnya juga mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, dan selalu menuruti perintahnya. Dan engkau, hai anakku, engkau akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya dan memberi pengertian bagi umatnya tentang keselamatan yang datang dari Tuhan. Yohanes semakin bertambah besar dan semakin kuat rohnya di dalam Tuhan. Amin. Nah, anak-anak semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dari cerita firman Tuhan tadi, ada pesan untuk anak-anak semua. Yang pertama, apa yang tidak mungkin menurut akal pikiran kita manusia, itu mungkin di dalam kuasa Tuhan. Ingat, seperti Zakaria dan juga istrinya Elizabeth, menurut akal pikiran mereka, tidak mungkin mereka bisa memiliki anak. Karena umur mereka sudah tua dan Elizabeth dalam keadaan mandul. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Apa yang tidak mungkin menurut akal pikiran manusia, di dalam kuasa Tuhan menjadi mungkin, menjadi bisa. Yang kedua, seperti halnya kelahiran Yohanes, membawa sukacita, membawa kebahagiaan bagi orang tuanya Zakaria dan Elizabeth. Demikian juga kehadiran anak-anak semua juga membawa sukacita, membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi papa mama, bagi saudara-saudari, bagi keluarga. Oleh karenanya, anak-anak semua ingat, seperti Zakaria dan Elizabeth, mereka mengasihi Tuhan, mereka menuruti firman Tuhan. Karena itu mereka diberkati oleh Tuhan. Demikian juga anak-anak harus membawa sukacita, kebahagiaan bagi orang tua dengan menjadi anak-anak yang juga mengasihi Tuhan dan mau menuruti firman Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pun akan memberkati anak-anak semua. Ini cerita firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita bukan? Ceritanya bagus kan? Nah, sekarang adik-adik ada ayat emas untuk dihafalkan pada minggu depan. Ayat emasnya dari mana kan ini? Dari Markus pasal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ayat emas ini apa artinya ya kan ini? Tahu nggak kan ini? Kita tanya dengan Bapak Pendeta yuk. Oke, Pak Pendeta bisa dijelaskan tidak ayat emasnya? Oke. Terima kasih kakak-kakak semua. Anak-anak semua yang Tuhan kasihi, arti ayat emas untuk kita pada minggu depan, ini adalah bagian dari pengajaran Yohanes Pembaptis kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Arti Yohanes membaptis dengan air itu sebagai tanda bahwa orang yang telah menerima baptisan daripada Yohanes adalah orang-orang yang memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus, yang masuk ke dalam pertobatan. Jadi ia dibuktikan dengan baptisan dengan air. Dan kemudian ada kalimat selanjutnya, ia datang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, kata ia di sini itu menunjukkan kepada
Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang telah menerima baptisan Yohanes dengan air itu tadi, maka mereka nantinya akan diperlengkapi oleh Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Jadi, Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus artinya memperlengkapi orang-orang sudah mengikuti Dia dengan kuasa Roh Kudus. Demikian kakak-kakak semua, anak-anak semua, arti dari ayat emas untuk kita pada minggu depan. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Sama-sama. Adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan judul Kamalisa. Segala puji syukur. Silahkan Kak Yeri. Anak-anak semua yang Tuhan kasihi, kita bersama-sama akan berdoa dalam doa syafaat kita. Mari kita semua sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami, sehingga kami semua, anak-anak semua, semakin mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Demikian kami juga berdoa agar semua anak-anak yang Tuhan kasihi, tetap Tuhan jaga, tetap Tuhan berkati. Dengan kekuatan kesehatan, dengan akal budi kepintaran, dengan semangat. Terutama yang masih melaksanakan ulangan, tetap dengan semangat belajar, melaksanakan ulangan dengan baik, dan menerima hasil yang baik. Demikian juga para orang tua semakin diberkati oleh Tuhan. Kakak-kakak pengajar sekolah hari Minggu pun semakin diberkati oleh Tuhan untuk melayani dengan lebih lagi. Demikian juga ya Tuhan pengurus KPA
Majelis Rektor GKI Tamiang Layang juga tetap diberkati untuk tetap mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, menjadi berkat bagi semua anak-anak. Demikian juga kami berdoa untuk situasi kondisi pandemi COVID-19 yang masih ada. Biarlah kami tetap diberikan ketenangan dan kesabaran. Yang sakit, Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Dan pada saatnya, virus COVID-19 dapat hilang dan lenyap dari dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk masa-masa Advent yang akan tetap dirayakan sampai pada hari kelahiran Tuhan Yesus nantinya. Biarlah segala sesuatunya, ibadah dan lain sebagainya, tetap boleh berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Dan seluruh tim pendukung multimedia, Kakak Januardi, Kak Cecep, demikian juga pemain musik, mereka pun semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin dipakai Tuhan dengan lebih lagi. Inilah doa dan pengharapan kami semua. Kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini. Kakak minta kembali lagi kita memuji Tuhan dengan judul Kamalisa. Hai, siarkan di gunung. Adik-adik berdiri ya. Berdiri semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kakak minta tetap semangat adik-adik.
kita akan beribadah minggu depan dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Kak Melisa, silahkan berdoa untuk kita menutup ibadah saat ini. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Tuhan, tolong berkati 7 hari ke depan yang akan kami lalui Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu ini menjadi anak pintar, anak yang dengar-dengaran. Terlebih Tuhan, ada anak-anak yang akan menghadapi ulangan. Biarlah Tuhan boleh berkati, berikan kepada mereka hikmat, akal budi, dan kepintaran dalam mengerjakan ulangan dan menghasilkan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Adventus yang kedua. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.